Saat di pesta kantor aku dengan sengaja dipermalukan dan dianggap sebagai pembantu oleh suamiku di depan rekan kerjanya hanya karena penampilanku sederhana, ku balas dia sampai tak kuat menahan malu. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu rumah kecil kami yang sederhana. Di meja kayu yang sudah agak usang, masih ada cangkir teh yang setengah habis dan beberapa lembar cucian yang belum sempat kulipat. Suara kipas angin tua berdecit pelan, memecah keheningan siang. Aku baru saja selesai membereskan dapur ketika suamiku, Arman, pulang lebih awal dari kantor. Ada sesuatu yang berbeda dari raut wajahnya. Senyumnya tipis, tapi matanya berbinar seakan menyimpan kabar besar. "Aku ada kabar penting," ucapnya sambil melepas jas kerja dan meletakkannya sembarangan di kursi. Aku tersenyum kecil, mencoba menebak-nebak. "Naik jabatan lagi?" tanyaku setengah bercanda, meski dalam hati aku sungguh berharap itu kabar baik. "Bukan itu, tapi ini juga penting," jawabnya sambil mengambil segelas air. "Minggu depan, kantorku akan mengadakan pesta besar. Semua orang penting bakal datang. Dan aku mau kamu ikut." Aku terdiam sejenak. Jantungku berdetak lebih cepat. "Aku ikut pesta kantor?" tanyaku memastikan. "Iya," jawabnya singkat. "Pesta tahunan. Semua karyawan harus datang dengan pasangannya. Bos besar juga akan hadir. Jadi penampilan itu penting. Aku nggak mau malu di depan mereka." Nada suaranya terdengar tegas, nyaris seperti perintah. Aku menarik napas panjang. Jujur saja, dunia pesta glamor bukanlah duniaku. Aku terbiasa dengan rutinitas rumah. Memasak, mencuci, merapikan rumah, kadang membantu tetangga dengan kue pesanan kecil-kecilan. Aku bahkan tak ingat kapan terakhir kali aku berdandan lengkap selain untuk menghadiri pernikahan saudara jauh. "Tapi, men, aku nggak punya baju yang pantas untuk pesta sebesar itu," kataku hati-hati, takut ia tersinggung. Dia mendesah berat, lalu menatapku seakan kecewa. "Ya ampun, kamu selalu saja alasan. Setidaknya cobalah. Kamu istriku, dan semua orang bakal menilai aku dari penampilanmu juga." Kata-katanya menamparku. Aku tahu ia mungkin benar dalam hal itu. Dunia kerja memang keras, dan citra di mata rekan-rekan kerja seringkali dianggap penting. Tapi tetap saja, ada perasaan aneh yang muncul di dadaku. Mengapa ia lebih peduli pada pandangan orang lain daripada kenyamananku sendiri? Aku mencoba menahan keresahan itu. "Baiklah, aku akan coba cari baju yang cocok. Tapi aku nggak janji bisa tampil sehebat istri-istri rekanmu, ya?" Arman tidak menjawab. Ia hanya mengangkat alis, lalu kembali menyesap air minumnya. Aku bisa merasakan aura ketidakpuasan dari sikapnya. Malam itu, aku sulit tidur. Bayangan pesta kantor itu terus berputar di kepalaku. Bagaimana jika aku benar-benar terlihat norak di mata orang-orang kaya itu? Bagaimana jika mereka menertawakan penampilanku? Lebih buruk lagi, bagaimana jika Arman sendiri merasa malu karena aku? Aku memandang wajah Arman yang terlelap di sampingku. Dulu, dia bukan orang seperti ini. Saat kami masih berjuang dari nol, ia selalu bilang bahwa ia mencintaiku apa adanya. Bahkan, kesederhanaanku dulu yang katanya membuatnya jatuh hati. Tapi setelah beberapa tahun, saat karirnya melesat, aku mulai merasa ada jarak di antara kami. Dia semakin peduli dengan penampilan, status, dan apa kata orang. Sementara aku, ya, tetap aku yang dulu, hanya seorang perempuan sederhana yang lebih nyaman di balik kompor daripada di balik gaun mahal. Aku menghela napas panjang. Apakah aku masih cukup untuknya? Bisikku pada diri sendiri. Keesokan harinya, aku mulai memikirkan cara untuk mempersiapkan diri. Aku membuka lemari tua di kamar. Isinya tidak banyak, beberapa daster, baju sehari-hari, dan satu gaun lama yang dulu kupakai saat pernikahan sepupuku. Gaun itu berwarna biru tua dengan potongan sederhana. Tidak ada hiasan mewah, tidak ada kilauan payet, tapi masih rapi, hanya perlu sedikit disetrika. Kupandangi gaun itu lama-lama. Mungkin ini cukup, pikirku.
Aku mencoba memakainya di depan cermin. Rambutku kuikat sederhana, dan aku mengenakan sedikit bedak tipis. Aku memandangi bayangan diriku sendiri, berusaha melihat apakah masih pantas berdiri di samping Arman. Saat Arman pulang sore itu, aku memberanikan diri menunjukkan gaun tersebut. Men, aku masih punya gaun ini. Bagaimana menurutmu? Tanyaku dengan senyum ragu. Tatapannya langsung berubah. Ia mengerutkan kening dan menghela napas panjang. Ya Tuhan, Rin, itu model tahun berapa? Kamu mau bikin aku malu di depan semua orang. Dadaku langsung terasa sesak. Tapi ini masih bagus. Men, aku pikir. Pikir apa? Potongnya cepat. Kamu nggak bisa datang dengan pakaian seperti itu. Semua orang akan tampil mewah. Rin, aku nggak mau punya istri yang kelihatan seperti pembantu yang nyasar ke pesta orang kaya. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang pernah kuduga. Pembantu. Kata itu berputar-putar di kepalaku. Seakan-akan itulah label yang menempel di keningku. Padahal, apa salahnya jadi sederhana? Apa salahnya tampil apa adanya? Aku menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Arman tidak sadar betapa sakitnya aku. Ia malah melanjutkan. Besok kita cari baju yang lebih layak. Aku nggak peduli. Pakai uangku saja. Yang penting kamu jangan bikin aku dipermalukan. Aku mengangguk pelan. Meski hatiku hancur. Aku ingin membela diri. Ingin mengatakan bahwa nilai seorang istri tidak ditentukan oleh gaun yang dipakainya. Tapi lidahku keluh. Suara batinku kalah oleh ketakutanku akan kemarahan suami sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di teras rumah. Udara dingin menusuk kulitku. Tapi pikiranku jauh lebih dingin. Aku memeluk lutut, menatap ke langit yang penuh bintang. Apa aku memang tidak pantas berdiri di sampingnya? Tanyaku dalam hati. Aku ingat kembali saat pertama kali kami bertemu. Aku hanyalah seorang pegawai toko kecil, sedangkan Arman seorang karyawan baru yang penuh semangat. Kami sering pulang bersama, berbincang soal masa depan. Ia bilang ia mencintaiku karena aku sederhana, tidak seperti perempuan lain yang hanya mengejar harta. Tapi sekarang, rasanya aku melihat orang yang berbeda. Arman bukan lagi lelaki yang dulu ku kenal. Aku menghela napas berat. Undangan pesta itu mungkin terdengar sepele bagi orang lain, tapi bagiku, itu titik balik. Aku merasakan ada badai besar yang menanti di depan. Dan aku tahu, hidupku tak akan sama lagi setelah malam pesta itu tiba. Seminggu menjelang pesta kantor itu, rumah kami berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Sejak percakapan tentang gaun biru tua itu, aku tak lagi bisa bersikap biasa saja di hadapan Arman. Setiap kali ia pulang kerja, aku merasa seperti harus berhati-hati memilih kata. Seolah-olah salah ucap sedikit saja, ia akan langsung menilaiku rendah. Hari Sabtu pagi, ia mengajakku ke pusat perbelanjaan. Katanya, untuk mencari gaun yang lebih pantas. Aku menurut saja, meski sebenarnya hatiku berat. Aku bukan tipe perempuan yang suka menghabiskan waktu di mall, apalagi untuk berburu baju mahal. Selama ini aku merasa cukup dengan yang sederhana, yang penting bersih, rapi, dan nyaman. Rin, jangan pilih yang terlalu murah ya, ucap Arman sambil menyalakan mesin mobilnya. Aku nggak mau kamu terlihat kampungan di pesta itu. Aku hanya diam. Kata, kampungan, membuat dadaku kembali perih. Rasanya seperti ia sedang menarik garis yang jelas antara dirinya dan aku. Mall itu begitu ramai. Lampu-lampu toko berkilau, memamerkan gaun-gaun dengan potongan elegan di etalase. Aku berjalan di samping Arman dengan langkah pelan, sementara ia berjalan cepat seolah terburu-buru. Coba yang ini, katanya sambil menunjuk sebuah gaun merah panjang dengan belahan tinggi. Aku terbelalak. Men, itu terlalu mencolok. Aku nggak biasa pakai yang seperti itu. Ia mendesah. Suaranya penuh kesal. Rin, tolonglah. Jangan bikin repot. Kamu itu harus bisa menyesuaikan diri. Ini pesta besar, bukan acara arisan tetangga. Aku menggigit bibir. Dengan enggan,
Aku mencoba masuk ruang pas dan mengenakan gaun itu. Ketika melihat pantulan diriku di cermin, aku merasa asing. Potongannya terlalu berani. Warnanya terlalu mencolok. Aku merasa seperti sedang mengenakan pakaian orang lain. Aku keluar perlahan, memperlihatkan pada Arman. Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu menggeleng. Nggak cocok. Kamu malah kelihatan aneh. Aku buru-buru kembali ke ruang pas, melepas gaun itu, dan mengenakan bajuku sendiri. Setelah itu, kami berpindah dari satu toko ke toko lain. Setiap kali aku mencoba gaun, Arman selalu punya komentar. Terlalu tua, terlalu polos, terlalu murahan, terlalu sederhana. Sampai akhirnya, aku mulai lelah. Men, aku nggak perlu gaun mahal. Aku bisa pakai gaun biru tua itu. Aku janji akan merapikan penampilan, menata rambut, dan... Rin. Suaranya meninggi. Beberapa orang menoleh ke arah kami. Kamu ngerti nggak sih? Aku nggak mau dipermalukan. Sekali saja, tolonglah dengarkan aku. Aku terdiam. Wajahku panas menahan malu. Arman jarang membentakku di depan umum. Tapi kali ini ia tak peduli. Akhirnya, setelah hampir 2 jam berputar-putar, ia membeli sebuah gaun hitam sederhana tapi cukup elegan. Tidak terlalu terbuka, tidak terlalu mencolok. Meski harganya cukup mahal menurutku, ia langsung membayar tanpa banyak bicara. Pakai ini saja, katanya singkat. Aku mengangguk pelan. Di dalam hati, aku lega karena setidaknya gaun itu tidak membuatku merasa terlalu asing. Tapi, rasa sakit dari kata-katanya masih menggantung di dadaku. Malamnya, aku menyiapkan makan malam. Menu sederhana, sup ayam, tumis kangkung, dan tempe goreng. Aku tahu ini bukan makanan mewah, tapi aku selalu percaya masakan dari hati akan terasa berbeda. Ketika aku meletakkan piring di meja, Arman memandang makanannya sekilas. Kamu tahu kan, Rin, di pesta nanti menunya bukan kayak gini? Ada steak, ada wine, makanan internasional. Kamu jangan sampai kelihatan kagok. Aku tersenyum kecut. Aku bisa belajar. Men. Lagi pula, makanan apapun sama saja kan, asalkan kita menikmatinya. Ia tertawa kecil, tapi bukan tawa hangat. Lebih seperti ejekan. Ya ampun, kamu ini memang gak pernah berubah. Aku menunduk, menyembunyikan rasa perih yang tiba-tiba muncul. Malam itu, setelah selesai membereskan dapur, aku duduk di kamar sendirian. Lampu meja kecil menerangi sebuah album foto lama yang kubuka. Foto-foto itu bercerita tentang masa lalu kami, pernikahan sederhana, perjalanan naik motor berdua, makan di warung pinggir jalan dengan penuh tawa. Aku tersenyum pahit. Dulu, Arman selalu berkata ia suka kesederhanaanku. Ia bilang, aku nggak butuh perempuan yang ribet. Aku cuma butuh kamu yang selalu apa adanya. Lalu, kapan tepatnya kata-kata itu kehilangan makna? Kapan ia mulai menganggap kesederhanaanku sebagai aib? Aku memandangi fotonya yang tersenyum di sampingku, lalu berbisik. Apa aku sudah tidak cukup lagi bagimu, men? Keesokan harinya, aku mulai mempersiapkan diri untuk pesta. Aku mencoba gaun hitam yang dibeli Arman. Memang terasa lebih pantas dibandingkan gaun biru tua. Tapi tetap saja aku merasa seperti mengenakan topeng. Aku merias wajahku sederhana, hanya bedak tipis, lipstik natural, dan sedikit maskara. Rambutku kutata dengan ikat kecil di belakang, tidak terlalu rumit. Ketika Arman melihatku mencoba riasan itu, ia kembali mengomentari. Kamu harus ke salon. Jangan cuma makeup seadanya kayak gini. Semua istri rekan kerjaku pasti akan pakai jasa profesional. Aku menarik napas panjang. Men, aku nggak terbiasa dengan makeup tebal. Aku takut malah terlihat aneh. Ia memandangku lama, lalu berkata dengan nada dingin. Ya terserah. Tapi kalau kamu bikin aku malu, jangan salahkan aku. Aku tercekat. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang menggantung di atas kepalaku. Malam harinya, aku kembali termenung di depan cermin. Aku menatap pantulan diriku, seorang perempuan dengan wajah lelah,
mata yang sedikit sembab, dan senyum yang dipaksakan. Kenapa aku harus merasa seperti ini hanya untuk sebuah pesta? Tanyaku pada bayangan sendiri. Aku sadar, bukan pesta itu yang membuatku takut. Bukan pula gaun atau make-up. Yang kutakutkan adalah tatapan Arman yang seolah selalu mencari celah untuk merendahkanku. Aku takut kehilangan diriku sendiri hanya demi membuatnya merasa bangga. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik. Aku akan datang ke pesta itu, men. Tapi aku tidak akan lupa siapa diriku yang sebenarnya. Pesta kantor itu semakin dekat. Setiap hari, rasa gelisahku semakin menjadi. Aku tahu, di balik semua persiapan ini, ada sesuatu yang akan berubah selamanya. Aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi badai itu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi mundur. Dan tanpa kusadari, inilah awal dari luka yang lebih dalam, sekaligus titik yang akan menyalakan tekadku di kemudian hari. Hari yang kutakuti akhirnya tiba. Sejak pagi aku sudah merasa perutku mulas seperti dililit simpul. Tangan dingin. Keringat muncul meski udara cukup sejuk. Aku berusaha menenangkan diri, mengulang-ulang kalimat dalam hati. Aku cukup. Aku pantas. Aku hanya perlu menemani suamiku. Arman pulang lebih awal sore itu. Langsung menyalakan televisi sambil menyeruput kopi. Ia tampak santai. Seolah tidak ada beban. Sementara aku, di kamar, sibuk menata rambut, memulas bedak tipis, dan mencoba gaun hitam yang seminggu lalu ia pilihkan. Aku memandangi bayanganku di cermin. Gaun itu memang elegan. Jatuh pas di tubuhku meski aku tidak punya lekuk sempurna seperti istri-istri selebritas. Aku menata rambut dengan sedikit gelombang alami, lalu mengenakan anting kecil pemberian almarhum ibuku. Satu-satunya perhiasan yang paling kusayangi. Saat aku keluar dari kamar, Arman menoleh sekilas. Ya, lumayanlah, komentarnya datar. Aku menahan diri agar tidak tersinggung. Aku tahu, bagi Arman sekarang, lumayan, berarti hampir gagal. Tapi aku tidak ingin memperkeruh suasana sebelum pesta. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Ayo kita berangkat." Perjalanan menuju hotel tempat pesta diadakan terasa panjang. Mobil kami melaju menembus malam kota, melewati lampu-lampu neon dan gedung-gedung tinggi yang berkilau. Semakin dekat, jantungku semakin cepat berdetak. Ketika kami tiba, aku terpesona sejenak. Hotel mewah itu menjulang dengan cahaya lampu kristal yang memantul dari setiap sisi. Mobil-mobil mahal berjejer di depan pintu masuk. Sedan hitam mengilap, mobil sport, dan SUV mewah. Aku menelan ludah, merasa mobil kami yang sederhana begitu asing di tengah barisan itu. "Jangan kelihatan kagok," bisik Arman sebelum keluar mobil. Aku mengangguk, berusaha mengatur napas. Di dalam ballroom, suasana begitu gemerlap. Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit. Musik lembut dari band live mengalun, menciptakan atmosfer elegan. Meja-meja dipenuhi hidangan mewah, sushi, steak, wine yang berkilauan dalam gelas kristal. Para tamu berbalut gaun dan jas mahal, berjalan dengan percaya diri, tawa mereka memenuhi ruangan. Aku melangkah di samping Arman, berusaha terlihat tenang. Namun, aku bisa merasakan beberapa tatapan yang jatuh padaku. Ada yang cepat mengalihkan pandangan, ada pula yang terang-terangan menatap dari ujung kepala hingga kaki. "Arman!" Suara seorang pria parubaya memanggil. Seorang kolega datang menghampiri dengan senyum lebar. Akhirnya datang juga. "Wah, ini pasti istrimu." Aku tersenyum ramah dan mengulurkan tangan. "Selamat malam, saya Rina." Pria itu menyambut tanganku sopan, meski matanya sempat menilai sejenak gaunku. Senyumnya sedikit kaku. "Senang bertemu denganmu." Arman cepat-cepat menimpali. "Iya, ini dia. Dia lebih suka di rumah, jadi jarang ikut acara seperti ini." Nada suaranya enteng, tapi mengandung penekanan. Aku merasa seolah ia ingin memberi alasan atas kesederhanaanku. Beberapa menit kemudian, kami dikelilingi lebih banyak rekan kerja Arman. Mereka semua tampak rapi. Istrinya pun tampil memukau dengan gaun berkilauan, perhiasan mahal,
dan aroma parfum mewah. Salah satu istri rekan, seorang perempuan anggun bernama Ratna, tersenyum sambil melirikku. Wah, Mbak Rina kelihatan sederhana sekali, ya? Segar lihatnya. Beda sama kita-kita yang ribet pakai makeup tebal. Sekilas terdengar seperti pujian, tapi intonasinya jelas penuh sindiran. Beberapa orang tertawa kecil, pura-pura menutup mulut. Aku hanya tersenyum kaku. Terima kasih, Bu. Namun Arman tampak gelisah. Ia menyela cepat. Iya, istriku memang gak terlalu paham soal gaya. Dia lebih sering di rumah, urus anak-anak tetangga, masak, bersih-bersih. Ya kayak orang rumah lah. Aku terperangah. Kata-kata itu menusuk dadaku seperti pisau. Orang rumah? Itu terdengar seperti cara halus untuk menyebut pembantu. Tawa kecil kembali terdengar. Seorang pria bahkan berbisik pada rekannya, cukup keras untuk kudengar. Wajar aja Arman jarang bawa istri ke acara kantor. Wajahku panas. Aku ingin sekali membela diri, tapi lidahku keluh. Kalau aku bicara, aku takut justru membuat keadaan semakin canggung. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menatap ke arah meja hidangan. Aku mengambil segelas jus jeruk, berharap bisa menenangkan diri. Namun, di dekat meja itu, sekelompok istri rekan kerja sedang berbincang. Salah satunya melirik ke arahku, lalu berkata, siapa yang tadi bareng Mas Arman? Pembantunya. Ya? Kok kelihatan? Biasa banget. Mereka semua tertawa kecil. Aku berdiri kaku, berusaha pura-pura tidak mendengar. Tapi jelas, setiap kata mereka menghujam telingaku. Aku menggenggam gelas jus itu erat-erat, nyaris menumpahkannya. Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Jangan nangis di sini. Jangan beri mereka alasan untuk menertawakanmu lebih jauh. Bisikku pada diri sendiri. Arman datang menghampiriku. Kenapa mukamu muram begitu? Senyum dong. Jangan bikin aku kelihatan jelek di depan orang. Aku menatapnya dengan mata berair. Ingin sekali aku berkata, kamu yang membuatku begini. Tapi aku tetap diam. Senyum tipis kupaksakan, meski hatiku terasa seperti retak berkeping-keping. Malam itu terasa begitu panjang. Aku hanya berdiri di samping Arman, menjadi bayangannya, mendengarkan mereka bicara soal bisnis, saham, dan liburan ke luar negeri. Topik-topik yang terasa asing bagiku, membuatku semakin kecil di tengah gemerlap itu. Sekali-sekali, aku mencoba menyapa ramah, tapi mereka hanya menjawab singkat lalu kembali berbincang seolah aku tak ada. Aku merasa seperti benda pajangan, bukan seseorang yang bernyawa. Ketika acara mulai meriah dengan tarian dan musik yang lebih cepat, aku pamit sebentar untuk ke toilet. Di dalam cermin besar toilet mewah itu, aku melihat diriku sendiri. Gaun hitam yang rapi, wajah dengan riasan sederhana, mata yang kini memerah menahan tangis. Apa aku memang tidak pantas di sini? Tanyaku lirih pada bayangan sendiri. Aku menyeka air mata dengan tisu, menarik napas panjang, dan berusaha menguatkan diri. Aku datang ke sini untuk menemani suamiku. Aku tidak boleh kalah. Namun, di dalam hatiku, retakan itu semakin melebar. Saat aku kembali ke ballroom, Arman sedang tertawa lepas bersama rekan-rekannya. Aku berdiri di sampingnya, mencoba tersenyum lagi. Tapi aku tahu, malam itu telah meninggalkan luka yang tidak bisa hilang begitu saja. Dan aku sadar, pesta ini bukan sekadar perayaan kantor. Bagi suamiku, ini ajang pamer status. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa diriku hanyalah beban di matanya. Malam itu, aku berdiri di tengah gemerlap lampu kristal, musik yang indah, dan tawa orang-orang. Tapi di dalam hatiku, aku berada di tempat paling gelap, paling sunyi, dan paling menyakitkan. Aku tidak pernah menyangka, pesta yang katanya penuh kebahagiaan, justru menjadi awal dari kehancuran. Musik semakin riuh, dentuman bass dari band pengiring bercampur dengan suara tawa para tamu. Aku masih berdiri di samping Arman, memegang gelas jus yang kini sudah tinggal separuh. Wajahku kaku, senyum yang kupaksakan sudah terasa pegal di bibir. Dalam hati,
Aku hanya menghitung waktu. Kapan pesta ini berakhir? Kapan aku bisa pulang dan kembali menjadi diriku sendiri? Namun takdir malam itu rupanya belum selesai menyiapkan luka. Arman, seru seorang pria tegap dengan jas biru mengilap. Aku bisa menebak, dialah atasannya. Orang-orang di sekelilingnya memberi hormat, membungkuk kecil, atau menyapanya dengan penuh takzim. Arman segera berdiri tegak. Wajahnya berubah serius, penuh hormat. Selamat malam, Pak Dirga. Sapanya hangat. Terima kasih sudah hadir. Ini sebuah kehormatan. Dirga mengangguk ramah. Tentu, pesta tahunan ini selalu saya nantikan. Dan ini? Tatapannya beralih padaku. Aku segera tersenyum dan mengulurkan tangan. Selamat malam, saya Rina, istri Arman. Sebelum tanganku sempat sampai, Arman menyahut dengan tawa canggung. Oh, dia, iya, Rina. Dia ini lebih sering di rumah. Pak, orang rumah, yang urus semua kebutuhan saya. Jadi, bisa dibilang, semacam tangan kanan di dapur, lah. Tawa kecil terdengar dari beberapa rekan kerja yang ikut berkumpul. Aku tercekat. Kata-kata itu menggema di telingaku. Orang rumah, semacam tangan kanan di dapur. Aku tahu maksud Arman adalah pembantu, hanya dengan bahasa lebih halus. Dirga sempat terdiam sepersekian detik. Lalu tersenyum tipis, menjabat tanganku sopan. Senang bertemu denganmu, Rina. Aku balas senyumnya, tapi di balik itu dadaku bergetar hebat. Bukan hanya karena malu, tapi karena dikhianati di depan orang banyak. Obrolan berlanjut, tapi aku sudah tidak fokus. Aku hanya berdiri kaku, mendengarkan Arman membanggakan pencapaiannya di kantor, sementara aku dijadikan bahan perbandingan. Dia ini nggak ngerti apa-apa soal kerjaan saya, Pak. Ujar Arman sambil menepuk pundakku. Tugasnya ya di rumah saja. Kalau bukan karena saya, dia nggak akan pernah tahu rasanya datang ke tempat semewah ini. Orang-orang tertawa kecil, sebagian mengangguk setuju. Aku ingin berteriak, ingin melawan. Hei, aku juga punya harga diri. Aku bukan hanya bayanganmu. Tapi lidahku keluh. Tubuhku seolah terpaku di lantai. Beberapa saat kemudian, seorang kolega perempuan bernama Maya, yang dikenal anggun dan pintar, ikut nimbrung. Wah, Mbak Rina pasti bangga ya punya suami sehebat Mas Arman. Aku tersenyum sopan. Tentu, saya bersyukur. Tapi sebelum aku melanjutkan, Arman menyela lagi, tertawa keras. Bangganya dia bukan karena saya pintar, tapi karena dia bisa ikut makan enak kalau saya sukses. Hahaha. Ledakan tawa kembali terdengar. Saat itu, aku tak bisa lagi menahan rasa perih. Rasanya pipiku panas, telingaku berdenging, dan mataku nyaris berlinang air mata. Aku cepat-cepat menunduk, pura-pura menyesap jus agar orang-orang tidak melihat getaran bibirku. Ketika musik berhenti sejenak untuk memberi kesempatan pembawa acara naik ke panggung, suasana ruangan sedikit tenang. Namun hatiku tetap bergejolak. Aku mencari alasan untuk pergi ke balkon luar, mencoba menghirup udara segar. Di sana, lampu-lampu kota berkelap-kelip indah. Langit malam penuh bintang yang samar-samar terlihat. Aku menyandarkan tubuh ke pagar balkon, menarik napas panjang, dan akhirnya membiarkan air mataku jatuh. Kenapa kamu tega, men? Bisikku lirih. Aku teringat hari-hari dulu, saat ia berkata aku adalah harta terbesarnya. Dulu ia sering bilang, kamu yang selalu menemaniku, Rin. Kalau aku sukses nanti, aku ingin dunia tahu kamu yang ada di sampingku. Tapi kini, justru di saat sukses itu datang, ia mempermalukanku. Aku mengusap air mata dengan cepat ketika mendengar suara langkah mendekat. Ternyata itu Ratna, istri kolega yang tadi menyindirku. Ah, Mbak Rina. Di sini rupanya. Katanya dengan senyum tipis. Jangan tersinggung, ya. Tadi Mas Arman bercanda saja kok. Aku hanya tersenyum kaku, tidak membalas banyak. Ratna menepuk bahuku ringan, lalu kembali masuk ke dalam. Namun aku tahu, kata-katanya hanya basa-basi. Aku kembali masuk ballroom,
mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku. Tapi keadaan semakin memburuk. Ketika pembawa acara mulai mengajak para tamu memperkenalkan pasangannya satu persatu, aku merasa jantungku hampir copot. Satu demi satu, mereka maju. Suami dengan bangga memperkenalkan istri, menyebut pencapaian atau pekerjaannya. Istri saya adalah pengusaha butik, kata satu. Istriku arsitek handal, kata yang lain. Lalu giliran Arman. Ia maju dengan percaya diri, menarik tanganku. Ini istri saya, Rina, katanya lantang. Seorang, ya, ibu rumah tangga sejati. Ah, mungkin lebih tepat dibilang pembantu pribadi saya. Semua kebutuhan saya, dia yang urus. Dari masak, nyuci, sampai gosok baju. Gelak tawa meledak. Aku terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Kata, pembantu pribadi, itu meluncur begitu ringan dari mulutnya, tapi menamparku keras di depan semua orang. Aku ingin sekali berlari keluar, meninggalkan tempat itu. Tapi kakiku seolah membeku. Aku hanya bisa berdiri di sampingnya, tersenyum getir sambil menahan air mata yang menggenang di pelupuk. Di dalam hati, aku berteriak, Arman, kenapa? Kenapa kamu tega merendahkanku seperti ini? Setelah sesi itu, suasana kembali ramai dengan musik dan tarian. Tapi bagiku, pesta sudah berakhir. Hati dan harga diriku telah hancur berkeping-keping. Arman seolah tidak merasa bersalah. Ia malah terlihat semakin percaya diri, bercanda dengan rekan-rekannya, tertawa keras, seakan-akan tidak ada yang salah dengan ucapannya. Aku berdiri di pojok ruangan, memandang orang-orang yang menari dengan gembira. Sementara aku hanya merasa sendirian di tengah keramaian. Malam itu, aku sadar, sesuatu di dalam diriku telah patah, dan kepingan itu tidak akan pernah kembali sama. Ketika pesta usai dan kami pulang, aku hanya diam di dalam mobil. Arman bersiul kecil, jelas puas dengan penampilannya malam itu. Kenapa diam saja? Tanyanya akhirnya. Aku menoleh padanya, menatap matanya dalam-dalam, lalu berkata pelan tapi tegas, "Kamu sudah mempermalukan aku." Ia terkekeh. "Ah, kamu terlalu baper. Itu cuma bercandaan." Aku menahan air mata yang ingin jatuh lagi. "Bercanda? Di depan semua orang? Kamu tahu nggak, men, itu menyakitkan." Arman mengangkat bahu, lalu menyalakan radio. "Udahlah. Jangan lebay. Besok juga kamu lupa." Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah lupa. Kata-kata itu sudah terukir dalam hatiku, lebih tajam daripada pisau. Dan di malam yang gelap itu, di dalam mobil yang melaju sunyi, aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, aku akan membalas semua rasa sakit ini. Aku tidak tahu kapan. Aku tidak tahu bagaimana. Tapi aku akan menemukan caranya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Lampu kamar sudah dimatikan. Udara dingin dari pendingin ruangan menyelimuti tubuhku, tapi pikiranku tetap panas, terbakar oleh kata-kata Arman di pesta kantor tadi. Ia berbaring di sebelahku, mendengkur pelan seolah tak ada beban. Wajahnya tampak damai, seakan-akan tidak ada apapun yang salah. Sementara aku, tubuhku bergetar, mataku sembab karena air mata yang tak kunjung berhenti. Aku menatap langit-langit kamar yang remang, lalu memejamkan mata. Tapi setiap kali aku mencoba tidur, suara tawa rekan-rekannya kembali bergema. "Pembantu pribadi." Kata itu terus terulang, menghantam telingaku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Biasanya aku akan membangunkan Arman dengan secangkir kopi. Tapi kali ini aku hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong. Ketika Arman keluar dengan setelan kantornya, ia sempat menoleh padaku. "Kenapa kamu nggak siapin sarapan?" Tanyanya ketus. Aku menoleh pelan. "Aku nggak semangat." Arman mendengus. "Jangan dibawa ke hati, Rin. Aku sudah bilang, itu cuma bercanda. Semua orang di sana tahu kok kalau kamu istri saya." Aku menarik napas panjang. "Tapi kenapa kamu harus bilang aku pembantu? Di depan semua orang lagi. Apa kamu malu punya istri sederhana seperti aku?"
Arman menatapku sejenak, lalu mengangkat bahu. Ya, kamu kan memang sederhana. Itu kenyataan. Aku cuma bikin suasana cair. Kamu terlalu sensitif. Kata-katanya menambah luka baru. Tanpa bicara lagi, ia mengambil tas kerjanya dan pergi. Pintu tertutup. Aku sendiri lagi. Sunyi menyelimuti rumah. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Saat itu, aku merasa lebih hampa daripada sebelumnya. Aku mencoba mengisi hari seperti biasa, membersihkan rumah, mencuci baju, menata ruang tamu. Tapi entah kenapa, semua terasa sia-sia. Setiap aktivitas terasa kosong, seolah aku hanyalah bayangan yang bergerak tanpa jiwa. Ketika aku menatap cermin di kamar mandi, aku nyaris tak mengenali diriku. Rambutku kusut, wajahku pucat, mata bengkak. Apa ini alasan dia mempermalukanku? Karena aku terlalu biasa? Karena aku tidak secantik istri-istri koleganya? Aku menempelkan telapak tanganku ke kaca. Aku nggak pantas diperlakukan seperti ini, bisikku lirih. Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini, bukan hanya kesedihan. Ada sesuatu yang lain, sebuah api kecil yang mulai menyala di dalam diriku. Sore hari, Ratna, istri salah satu rekan Arman, mengirim pesan lewat WhatsApp. Mbak, aku minta maaf ya kalau suamiku ikut ketawa semalam. Tapi aku ngerti kok rasanya. Sabar ya, Mbak. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Kata-kata, sabar, membuatku semakin muak. Seakan-akan sabar adalah satu-satunya jalan keluar. Kenapa aku yang harus sabar? Kenapa bukan Arman yang seharusnya sadar dan menyesal? Aku menutup ponselku, lalu menatap keluar jendela. Hujan turun deras, menetes di kaca jendela, seperti mengiringi pikiranku yang semakin keruh. Di dalam hati, aku mulai berbicara pada diriku sendiri. Rina, sampai kapan kamu mau diperlakukan seperti ini? Sampai kapan kamu mau dianggap remeh? Malam itu, ketika Arman pulang, aku sudah menyiapkan makan malam. Bukan karena aku ingin melayaninya, tapi karena aku ingin melihat wajahnya ketika aku berpura-pura baik-baik saja. Ia tampak lelah, meletakkan jasnya di kursi. Akhirnya kamu balik ke kebiasaanmu, katanya sambil tersenyum tipis. Aku ikut tersenyum, tapi di balik itu aku menahan dendam yang kian menebal. Tentu, bukankah aku pembantu pribadi? Tugas aku ya ini. Arman sempat terdiam, lalu terkekeh. Masih sakit hati ya? Sudahlah, jangan dipikirin lagi. Aku menunduk, menyuapkan nasi ke mulutku. Tapi dalam hati, aku berjanji, kamu boleh anggap aku pembantu sekarang, men. Tapi suatu hari nanti, kamu akan tahu siapa sebenarnya aku. Hari-hari berikutnya, aku mulai berubah. Aku masih menjalankan rutinitas rumah, tapi di waktu senggang, aku mulai membuka laptop yang sudah lama kusimpan. Aku membaca artikel tentang usaha kecil, bisnis rumahan, dan cara memulai dari nol. Aku juga membuka kembali buku-buku catatan kuliahku dulu. Ya, dulu aku sempat kuliah ekonomi sebelum berhenti demi mendukung Arman. Semua ilmu itu masih ada di dalam kepalaku, hanya tertimbun debu waktu. Semakin banyak aku membaca, semakin kuat tekadku. Aku sadar, aku tidak bisa terus bergantung pada Arman. Jika aku ingin dihargai, aku harus berdiri di kakiku sendiri. Suatu malam, aku mencoba berbicara dengan Arman. Men, aku kepikiran mau buka usaha kecil. Mungkin catering atau online shop. Kamu setuju? Arman tertawa. Usaha? Kamu? Haha. Kamu itu nggak punya bakat dagang, Rin. Sudah, fokus saja di rumah. Biarkan aku yang cari uang. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk, tapi justru menambah bahan bakar untuk apiku. Dalam hati aku berkata, baiklah, kalau kamu meremehkanku, aku akan buktikan kalau aku bisa. Hari berganti minggu. Diam-diam, aku mulai menabung dari uang belanja yang sering ia berikan lebih. Aku sisihkan sedikit demi sedikit, tanpa sepengetahuannya. Aku juga mulai mencoba membuat kue kecil-kecilan,
lalu menitipkan ke warung dekat rumah. Awalnya hanya beberapa kotak, tapi lama-lama semakin banyak. Pemilik warung bilang, "Kuenya enak, Bu. Banyak yang suka. Bisa tambah lagi besok." Hatiku menghangat mendengarnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai. Aku mulai tersenyum lagi, meski hanya ketika Arman tidak ada di rumah. Aku menjaga rahasiaku rapat-rapat, karena aku tahu, jika ia tahu aku mulai berdiri sendiri, ia akan meremehkannya lagi. Tapi setiap kali aku ingat pesta kantor itu, luka lama kembali terbuka. Aku melihat wajah-wajah yang menertawakan, mendengar suara Arman yang menyebutku pembantu pribadi. Luka itu memang belum sembuh, tapi kini aku punya sesuatu yang lain, tekad. Luka itu yang mendorongku untuk berubah, untuk tidak lagi hidup dalam bayangannya. Dan semakin hari, aku semakin yakin, balas dendamku bukan dengan membalas kata-kata kasarnya, tapi dengan membuktikan bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi darinya. Di malam yang sunyi, ketika Arman sudah terlelap, aku menulis dalam buku catatanku. Hari ini aku mulai langkah kecilku. Suatu saat, Arman akan melihat siapa aku sebenarnya. Dan ketika saat itu tiba, dia yang akan menundukkan kepala karena malu. Aku menutup buku itu dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah lama terpuruk, aku merasa punya arah. Dan aku tahu, perjalanan balas dendamku baru saja dimulai. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin tenggelam dalam kesibukan baru. Di balik penampilanku yang masih sederhana dan sikapku yang tampak sama di hadapan Arman, aku sebenarnya sedang membangun sesuatu yang berbeda, dunia baru yang tidak lagi bergantung padanya. Awalnya aku hanya membuat kue bolu kukus sederhana, lalu menitipkannya di warung dekat rumah. Tapi setiap kali aku datang ke warung, pemiliknya selalu berkata, "Bu Rina, kuenya habis cepat sekali. Besok bawa lebih banyak ya." Aku merasa ada harapan. Rasanya seperti ada cahaya kecil di ujung terowongan panjang yang gelap. Suatu pagi, aku memberanikan diri untuk memperluas langkah. Aku membuka akun media sosial dengan nama Dapur Rina. Aku memotret kuenya seadanya dengan kamera ponsel, lalu mengunggahnya. Awalnya aku malu. Siapa yang mau lihat kue buatan ibu rumah tangga biasa seperti aku? Tapi ternyata, beberapa tetangga yang mengenalku mulai memesan lewat chat. "Bu, saya pesan 2 kotak untuk arisannya. Bu, bisa bikinin untuk ulang tahun anak saya." Pesanan kecil-kecilan itu membuatku semakin semangat. Setiap malam, setelah Arman tertidur, aku sibuk mencatat pesanan, menghitung modal, dan merencanakan produksi. Di saat-saat itulah aku merasa hidup kembali. Namun, menjaga rahasia ini dari Arman tidaklah mudah. Suatu malam, ia sempat bertanya, "Kok kamu sering tidur larut akhir-akhir ini? Lagi nonton sinetron ya?" Aku tersenyum sambil menutup buku catatan di pangkuanku. "Iya, kebablasan. Nonton drama." Ia hanya menggeleng dan kembali sibuk dengan gawainya. Ia terlalu yakin bahwa aku tidak mampu melakukan apa-apa, sehingga tidak pernah curiga ada sesuatu yang lebih besar di balik kesibukanku. Dan dari situlah aku belajar. Kadang meremehkan orang adalah kelemahan terbesar. Bulan pertama, aku berhasil menabung cukup banyak dari keuntungan kecil. Aku gunakan uang itu untuk membeli mixer baru yang lebih besar. Rasanya seperti naik kelas. Dari hanya mengaduk dengan tangan, kini aku punya alat yang memudahkan pekerjaan. Bulan kedua, pesanan semakin banyak. Ada seorang tetangga yang bekerja di kantor kecamatan, memesan puluhan kotak untuk acara rapat. Dari sana, namaku mulai menyebar. Orang-orang mulai merekomendasikan, "Kalau mau kue enak dan murah, coba pesan di Bu Rina." Aku tidak pernah membayangkan hal sekecil ini bisa membuatku merasa begitu berarti. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih menyesakan. Arman tetap tidak tahu, dan ia masih memperlakukanku seperti biasa, seperti pembantu rumah tangga yang tidak punya arti lain. Setiap kali aku melihat wajahnya yang sombong, ingatanku kembali ke malam pesta itu. Luka itu memang belum sembuh, tapi kini aku tahu, aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, pembuktian. Aku ingin saat kebenaran terungkap nanti,
Ia tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Suatu sore, aku mendapat pesan dari seorang pelanggan baru. Namanya Bu Sinta, seorang pemilik toko roti kecil di pasar. Bu Rina, saya coba kue ibu kemarin dari tetangga. Enak sekali. Mau nggak kerja sama dengan saya? Nanti kue ibu saya jual di toko saya. Saya yakin pasti laris. Aku tertegun membaca pesannya. Kerja sama? Itu artinya jangkauan usahaku bisa lebih luas. Aku sempat ragu. Bagaimana jika aku tidak sanggup memenuhi permintaan besar? Tapi di sisi lain, ini adalah kesempatan yang tidak boleh kusia-siakan. Akhirnya aku membalas. Baik, Bu. Saya mau coba. Dan sejak saat itu, dapur Rina tidak hanya dikenal di lingkunganku, tapi juga mulai masuk ke pasar yang lebih ramai. Namun, semua itu membuat tubuhku semakin lelah. Aku harus membagi waktu antara pekerjaan rumah dan usaha. Kadang aku baru selesai memasak kue menjelang subuh, lalu harus bangun pagi lagi untuk menyiapkan sarapan Arman. Tapi aku tidak peduli. Setiap tetes keringat ini terasa manis, karena aku tahu tujuannya. Bahkan ketika tubuhku nyaris roboh, aku selalu berkata pada diriku sendiri, Rina, ingat malam itu. Ingat bagaimana ia mempermalukanmu. Kamu harus kuat. Suatu hari, aku bertemu lagi dengan Ratna, istri kolega Arman, di sebuah acara arisan. Rina, aku dengar sekarang kamu jualan kue ya? Tanyanya ramah. Aku agak kaget. Iya, kau tahu. Ratna tersenyum. Pesanan arisan minggu lalu kan dari kamu. Enak sekali kuenya. Semua ibu-ibu suka. Kamu hebat. Loh, aku jadi iri. Pujian itu membuat hatiku hangat. Aku hanya tersenyum, menahan gejolak dalam hati. Kalau saja Arman tahu. Tapi aku memilih menyimpan rahasia ini lebih lama. Aku ingin waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Malamnya, saat Arman pulang, aku sempat terbersit ingin menceritakan kabar baik itu. Tapi ketika aku membuka mulut, ia lebih dulu bicara. Rin, kamu harus hati-hati dengan penampilanmu kalau nanti ada acara kantor lagi. Jangan bikin aku malu. Kalimat itu langsung menutup niatku. Aku hanya menjawab singkat. Iya, men. Di dalam hati, aku berbisik, bukan aku yang akan bikin kamu malu, tapi kamu sendiri. Aku hanya perlu menunggu saatnya. Hari-hari berikutnya, kerjasamaku dengan toko roti Bu Sinta berjalan lancar. Bahkan, ia menyarankan agar aku membuat merek sendiri untuk kuenya. Kasih nama brand, Bu, biar orang lebih mudah kenal. Misalnya, Cookies Rina, atau apa gitu. Aku pun memutuskan memakai nama Rina Cake. Sederhana, tapi terasa seperti identitasku yang baru. Tak kusangka, hanya dalam beberapa bulan, Rina Cake mulai dikenal di lingkunganku. Pesanan terus berdatangan, bahkan ada yang dari luar kota lewat jasa kurir. Setiap kali aku menerima pembayaran, aku selalu tersenyum puas. Bukan karena uangnya, tapi karena aku tahu, aku sedang membangun senjata untuk balas dendamku. Namun aku juga tahu, jalan ini tidak akan selalu mulus. Aku harus menyembunyikannya rapat-rapat dari Arman. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tidak menyadari perubahan kecil di sekitarnya. Ia tidak tahu bahwa lemari di kamarku mulai penuh dengan kotak kardus dan bahan kue. Ia tidak pernah curiga kenapa aku kadang tidur lebih larut. Ia terlalu yakin bahwa aku hanyalah perempuan biasa, tanpa ambisi, tanpa kemampuan. Dan itu akan menjadi kejutan terbesar dalam hidupnya. Suatu malam, aku duduk di meja makan sendirian, menatap daftar pesanan yang kian menumpuk. Aku tersenyum, lalu menulis dalam catatan kecilku. Arman, kamu boleh meremehkanku. Tapi ingat, semakin kamu menindas aku, semakin besar aku bangkit. Suatu hari nanti, kamu akan malu bukan karena aku sederhana, tapi karena kamu tidak pernah melihat siapa aku sebenarnya. Aku menutup catatan itu dengan mantap. Dan di hatiku, aku tahu, babak baru dalam hidupku sudah dimulai. Hari itu, aku sedang sibuk di dapur. Mixer berputar kencang.
Wangi butter bercampur coklat memenuhi ruangan. Di meja, beberapa loyang kue sudah menunggu untuk dipanggang. Tangan dan tubuhku lengket oleh tepung. Tapi hatiku penuh semangat. Ponselku berdering. Notifikasi WhatsApp masuk. Aku buru-buru mengusap tangan dengan celemek. Lalu membuka pesan itu. Bu Rina, bisa pesan 50 kotak untuk acara kantor minggu depan? Bos saya coba kue ibu kemarin dan langsung suka. Katanya enak banget. Aku menatap layar ponsel dengan senyum lebar. Pesanan 50 kotak? Itu jumlah terbanyak yang pernah ku dapat. Tanganku bergetar saat mengetik balasan. Baik, Bu. Bisa. Nanti saya siapkan sesuai permintaan. Aku menutup ponsel dan menatap oven yang mulai panas. Rasanya dadaku ikut membara. Inilah tanda awal. Aku sedang naik selangkah lagi. Hari-hari berikutnya, aku tenggelam dalam kesibukan. Belanja bahan ke pasar, menyortir coklat dan tepung terbaik, menyiapkan kotak-kotak kemasan. Untuk pertama kalinya, aku merasa diriku bukan sekadar ibu rumah tangga, tapi seorang pebisnis kecil yang punya tujuan besar. Di sela-sela kesibukan itu, aku teringat sesuatu. Wajah Arman yang dengan enteng menyebutku, pembantu pribadi, di pesta kantor. Wajah itu selalu muncul seperti cambuk yang memaksaku bekerja lebih keras. Lihat, men. Bisikku sambil mengaduk adonan. Aku bukan pembantu. Aku sedang jadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Pesanan besar itu ternyata menjadi pintu rezeki lain. Dari satu kantor, kabar menyebar ke kantor lain. Seorang pegawai merekomendasikan kuenya ke temannya. Lalu temannya memesan untuk acara keluarga. Rantai itu terus bertambah, tanpa bisa kuputuskan. Satu demi satu, pelanggan baru berdatangan. Dan yang membuatku semakin percaya diri, hampir semua orang memberikan pujian. Bu, kue ibu enak banget. Boleh saya posting di Instagram saya? Bu, kalau ibu buat lebih banyak, saya bisa bantu promosi, loh. Awalnya aku ragu. Tapi semakin lama, aku sadar, dunia ini sedang membuka pintu untukku. Aku mulai lebih serius. Aku membeli kamera kecil dengan uang tabungan, lalu belajar memotret kue-kueku agar terlihat lebih menarik di media sosial. Aku juga mencoba membuat logo sederhana bertuliskan, Rina Cake, dengan desain yang kuketik di laptop. Ketika aku mengunggah foto-foto itu, responsnya luar biasa. Pengikut akun media sosialku bertambah setiap hari. Komentar dan pesan masuk begitu cepat, sampai aku harus membuat jadwal khusus untuk membalasnya. Ini luar biasa, gumamku sambil memandangi layar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai bukan karena statusku sebagai istri seseorang, tapi karena karyaku sendiri. Namun, semua ini tetap kusimpan rapat dari Arman. Suatu malam, ia pulang dengan wajah ceria. Rin, kamu tahu nggak? Aku baru saja dipuji habis-habisan sama bos karena presentasiku. Mereka bilang aku kandidat kuat untuk naik jabatan. Aku tersenyum sopan. Wah, selamat ya, men. Arman duduk di kursi, membuka ponselnya, lalu menatapku. Kamu harus siap ya, kalau aku jadi manajer nanti, lingkup pergaulanku makin tinggi. Jangan bikin aku malu lagi kayak kemarin. Kalimat itu menusuk, tapi aku tidak membalas. Aku hanya menunduk sambil mengaduk sup di panci. Di dalam hati, aku berkata, justru nanti, kamu yang akan malu karena tidak pernah tahu siapa sebenarnya aku. Hari berganti minggu, pesanan semakin menumpuk. Aku hampir tidak punya waktu luang. Bahkan kadang aku harus meminta bantuan tetangga untuk mengantarkan kue ke pelanggan. Bu Rina, usaha ibu ini cepat sekali berkembang, kata Bu Sinta suatu hari saat aku mengantarkan stok ke tokonya. Saya yakin, kalau terus begini, Rina Cake bisa jadi brand besar. Aku terharu mendengarnya. Masa, Bu? Serius? Orang kalau udah cocok sama rasa, nggak akan pindah. Yang penting ibu konsisten. Aku mengangguk. Kata-kata itu menyalakan api semangatku semakin besar. Titik balik datang ketika salah satu pelanggan ternyata adalah sekretaris seorang pejabat daerah.
Ia memesan kue untuk acara resmi di kantor pemerintahan. Setelah acara selesai, ia meneleponku. Bu Rina, kuenya sukses besar. Banyak tamu nanya ini beli di mana. Bahkan Pak Bupati sendiri bilang rasanya enak. Aku hampir menjatuhkan ponselku karena kaget. Bupati, malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke depan sambil tersenyum. Rasanya tidak nyata. Dari dapur kecilku yang sederhana, kuenya sampai ke meja pejabat tinggi. Aku merasakan getaran di dadaku. Bukan hanya kebanggaan, tapi juga kepastian. Inilah jalanku. Aku akan terus melangkah sampai Arman menyadari siapa aku. Namun, di balik semua kesuksesan kecil itu, tubuhku semakin lelah. Aku sering begadang, jarang beristirahat cukup. Kadang tanganku gemetar saat mengaduk adonan. Mataku merah karena kurang tidur. Tapi aku tidak peduli. Luka batin yang Arman tinggalkan jauh lebih menyakitkan daripada rasa lelah ini. Setiap kali aku merasa hampir menyerah, aku selalu mengingat malam itu. Malam di mana ia menelanjangiku dari harga diri di depan rekan-rekannya. Itu menjadi alasan kenapa aku tidak boleh berhenti. Suatu malam, setelah semua pesanan selesai, aku duduk di meja kerja dengan secangkir teh hangat. Aku membuka catatanku dan menulis. Hari ini Rina Cake masuk ke acara resmi pemerintah. Aku tahu ini baru awal. Tapi aku juga tahu, langkah kecilku akan menjadi lompatan besar. Arman tidak tahu apa-apa. Dan itu yang membuat kemenangan nanti terasa lebih manis. Aku menutup catatan itu, tersenyum, lalu menatap jendela. Hujan turun rintik-rintik, menetes di kaca jendela. Aku bergumam lirih. Tunggu saja, men. Saatnya akan datang. Dan kamu akan menyesal pernah merendahkanku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan dari sebuah komunitas wirausaha lokal. Mereka ingin aku hadir dalam pertemuan kecil untuk membagikan pengalaman. Aku hampir tidak percaya. Aku, Rina, ibu rumah tangga sederhana yang dulu diremehkan, kini diminta berbagi pengalaman? Aku terdiam lama, lalu tersenyum. Inilah saatnya aku melangkah keluar dari bayanganku sendiri. Aku tidak tahu akan jadi seperti apa ke depannya. Tapi aku yakin, ini adalah jalan menuju pembalasan yang selama ini kusimpan dalam hati. Dan setiap langkah kecil yang kuambil, semakin mendekatkanku pada hari di mana Arman akan menundukkan kepala karena malu. Hari itu, aku berdiri di depan cermin dengan perasaan yang aneh. Bukan karena wajahku atau pakaianku, tapi karena undangan di tanganku. Kepada Ibu Rina, pemilik Rina Cake. Kami dengan hormat mengundang Ibu sebagai pembicara tamu dalam acara komunitas wirausaha perempuan kota. Aku menatap kata-kata itu berulang kali. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku, yang dulu selalu dianggap tak berguna, kini diminta berbicara di depan banyak orang. Tanganku bergetar, tapi senyumku mengembang. Ini langkah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam sebelumnya, aku mencoba bercerita pada Arman. Men, minggu depan aku ada undangan acara wirausaha. Mereka minta aku jadi pembicara. Kataku hati-hati. Arman sedang sibuk menatap laptop, mengetik laporan. Ia hanya mengangkat alis sebentar, lalu terkekeh pelan. Pembicara? Kamu. Ia menutup laptopnya dengan satu tepukan keras, lalu menatapku dengan tatapan merendahkan. Rin, kamu itu cuma bikin kue di dapur kecil. Itu bukan bisnis besar, apalagi sampai jadi pembicara. Aku diam. Sakitnya seperti ditusuk jarum. Tolong ya, jangan terlalu berhayal tinggi. Nanti kalau kamu gagal atau diketawain orang, aku juga ikut malu. Fokus aja jadi istri dan ngurus rumah. Bisnis kecilmu itu cukup jadi sampingan. Aku ingin menjawab, ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa apa yang kulakukan sudah berkembang jauh dari sekadar sampingan. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, membantah hanya akan menimbulkan pertengkaran. Aku menunduk, menyembunyikan api yang membara dalam dadaku. Dalam hati, aku berbisik, baiklah, men, kamu boleh meremehkanku sekarang. Tapi suatu hari nanti,
Kamu akan lihat aku berdiri di panggung yang tak pernah bisa kamu bayangkan. Hari acara tiba. Aku memilih mengenakan baju sederhana namun rapi, tunik biru lembut dan jilbab senada. Tak ada perhiasan mahal, hanya jam tangan lama yang dulu kubeli dari gajiku sendiri. Tapi anehnya, aku merasa anggun. Lokasi acara adalah sebuah gedung pertemuan di pusat kota. Saat aku masuk, aku hampir tidak percaya melihat banyak sekali perempuan hadir. Ada yang muda, ada yang setengah baya, bahkan ada ibu-ibu yang membawa anak. Aku diberi tanda pengenal bertuliskan, Rina Cake, pembicara tamu. Aku menatap tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Aku benar-benar diakui. Ketika tiba giliranku naik ke panggung, tangan dan kakiku sempat gemetar. Mikrofon terasa berat. Sorot lampu membuat mataku silau. Namun, begitu aku mulai bercerita tentang bagaimana aku memulai dari dapur kecil, tentang malam-malam panjang tanpa tidur, tentang rasa sakit karena diremehkan tapi tidak menyerah, suasana ruangan berubah. Aku bisa melihat mata-mata para perempuan itu menatapku dengan penuh perhatian. Beberapa bahkan mengangguk, seolah mereka merasakan hal yang sama. Bagi saya, membuat kue bukan sekadar pekerjaan. Kataku dengan suara bergetar. Ini adalah cara saya bangkit. Cara saya membuktikan bahwa meski orang lain meremehkan, kita punya kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Saat aku selesai berbicara, tepuk tangan bergema. Kencang, tulus, menggema di ruangan. Aku menunduk, menahan air mata. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Setelah acara selesai, beberapa orang menghampiriku. Bu Rina, saya sangat terinspirasi. Saya juga sering diremehkan, tapi mendengar cerita ibu membuat saya bersemangat lagi. Bu, boleh tukar nomor? Saya ingin belajar bisnis kue dari ibu. Aku menyalami mereka satu persatu. Tangan-tangan itu hangat, penuh semangat. Rasanya seperti energi baru masuk ke dalam tubuhku. Dan di saat itulah aku sadar, perjuanganku bukan hanya tentang membalas dendam pada Arman. Lebih dari itu, perjuanganku memberi arti untuk orang lain. Namun, kejutan terbesar datang beberapa hari setelah acara. Aku mendapat telepon dari seorang panitia. Bu Rina, setelah acara kemarin, ada wartawan lokal yang ingin meliput usaha ibu. Mereka ingin membuat artikel tentang perjalanan Rina Cake. Aku hampir menjatuhkan ponselku lagi. Wartawan? Artikel? Aku berusaha menenangkan suara. Boleh, Bu. Saya siap. Hari itu, seorang jurnalis muda datang ke rumah. Ia mengambil foto-foto dapur kecilku, mewawancaraiku panjang lebar, dan mencatat kisahku. Seminggu kemudian, artikel itu muncul di sebuah portal berita daerah. Judulnya, Rina, ibu rumah tangga yang sukses ubah dapur kecil jadi usaha manis. Artikel itu langsung menyebar di media sosial. Banyak orang membagikan tautannya, menambahkan komentar positif. Bahkan beberapa akun besar ikut mengangkat kisahku. Pesanan pun melonjak drastis. Suatu sore, aku melihat Arman pulang kerja dengan wajah masam. Ia meletakkan tasnya keras di kursi. Aku malu, Rin, katanya tiba-tiba. Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Teman-teman kantor baca artikel tentang kamu. Mereka ketawa-ketawa. Bilang aku suami yang hidup dari istri jualan kue. Apa nggak memalukan? Mereka kira aku nggak bisa nafkahin keluarga. Aku terdiam. Rasanya dadaku sesak. Campuran antara marah dan getir. Bukannya bangga. Arman justru malu karena kesuksesanku. Men, kataku pelan, menahan nada. Aku kerja keras bukan untuk bikin kamu malu. Aku lakukan ini untuk diriku sendiri, dan juga untuk keluarga kita. Tapi Arman tidak mendengarkan. Ia hanya mendengus, lalu pergi ke kamar. Aku menatap punggungnya dengan tatapan tajam. Suatu hari nanti, kamu akan tahu, men. Kamu akan menyesal tidak pernah mendukungku sejak awal. Hari-hari berikutnya, panggungku semakin luas. Aku mulai diundang ke acara bazar kuliner, ikut pameran UMKM, bahkan menerima pesanan dari luar kota. Satu kali,
Aku diminta membuat 500 kotak kue untuk sebuah seminar nasional. Jumlah yang begitu besar sampai aku harus merekrut 2 asisten tetap untuk membantuku di dapur. Melihat semua itu, aku hanya bisa tertegun. Siapa sangka dari tepung, gula, dan mentega, aku bisa membangun sesuatu yang sebesar ini? Di dalam hati, aku tersenyum getir. Arman mungkin masih menganggapku remeh. Tapi dunia sudah mulai melihatku. Dan dunia tidak akan berhenti di sini. Malam itu, aku kembali menulis di buku catatanku. Hari ini aku melihat diriku di artikel berita. Aku melihat namaku terpampang di panggung. Aku melihat banyak orang percaya padaku. Tapi di rumah, suamiku masih menutup mata. Tak apa, karena hari itu akan tiba. Hari ketika ia tak bisa lagi berpaling. Hari ketika balasku bukan dengan kata-kata, melainkan dengan bukti yang membuatnya menunduk malu. Aku menutup buku itu, menatap keluar jendela. Bulan bersinar terang di langit malam. Aku tersenyum. Perjalananku baru saja dimulai. Hari itu aku sedang menyiapkan pesanan besar untuk sebuah seminar ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Halo, apakah ini dengan Ibu Rina, pemilik Rina Cake? Suara seorang perempuan terdengar ramah. Betul, saya sendiri, jawabku. Begini, Bu, kami dari panitia gala dinner tahunan perusahaan Arman. Kami ingin mengundang Ibu menjadi salah satu vendor utama untuk menyediakan dessert table. Selain itu, kami juga berharap Ibu bisa hadir sebagai tamu kehormatan dalam acara tersebut. Aku terdiam beberapa detik. Gala dinner perusahaan Arman? Itu berarti aku akan berada di ruangan yang sama, di lingkaran yang sama, dengan orang-orang yang dulu menertawakanku. Baik, kataku akhirnya dengan suara mantap. Saya terima. Malam itu aku duduk di ruang tamu, menunggu Arman pulang. Begitu ia masuk, aku memberitahunya dengan nada datar. Aku dapat undangan gala dinner kantormu. Aku juga diminta jadi vendor utama. Arman terdiam. Wajahnya seketika berubah tegang. Kamu diundang? Sebagai vendor? Tanyanya dengan alis terangkat. Ya, mereka minta Rina Cake yang handle dessert table. Dan aku juga dapat undangan khusus untuk hadir sebagai tamu. Arman menatapku lama, seolah tak percaya. Lalu ia mendengus. Mungkin mereka cuma butuh vendor murah. Jangan ger. Aku hanya tersenyum kecil. Entahlah. Yang jelas, aku akan hadir. Arman tak menjawab lagi. Ia meletakkan tas kerjanya dengan kasar, lalu masuk ke kamar. Aku bisa merasakan kegelisahannya. Hari acara tiba. Aku memilih gaun sederhana namun elegan berwarna marun, dipadukan dengan jilbab satin krem. Make up tipis kusapukan, hanya cukup untuk menonjolkan wajahku agar segar. Saat bercermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Bukan karena dandanan yang berlebihan, tapi karena aura kepercayaan diri yang memancar dari mataku. Aku bukan lagi Rina yang dulu berdiri kikuk di pesta kantor, dipermalukan dan ditertawakan. Aku adalah Rina yang sudah menemukan pijakannya sendiri. Ketika aku tiba di gedung megah itu, suasana penuh cahaya lampu kristal dan alunan musik klasik. Beberapa panitia menyambutku dengan senyum hangat. Selamat malam, Bu Rina. Dessert table Anda indah sekali. Semua orang terkesan. Mari, kami antar ke meja tamu kehormatan. Aku berjalan mengikuti mereka. Langkahku mantap. Setiap mata yang memandang terasa seperti pengakuan. Dan di kejauhan, aku melihat Arman. Ia mengenakan jas hitam rapi, sedang berbincang dengan rekan-rekan kerjanya. Saat matanya menangkap sosokku, ekspresinya seketika membeku. Bisik-bisik mulai terdengar di sekitarku. Itu kan Bu Rina? Istrinya Arman. Wah, anggun sekali. Siapa sangka dia yang punya Rina Cake, vendor terkenal itu. Aku baca artikelnya kemarin. Inspirasional sekali. Arman menegang. Ia memaksa tersenyum di depan rekan-rekannya. Tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Salah satu rekan kerjanya, seorang manajer muda, menghampiriku. Bu Rina, saya kagum sekali dengan usaha Anda.
Kue-kue Anda luar biasa. Terima kasih sudah berkenan hadir malam ini. Aku menjabat tangannya sambil tersenyum. Terima kasih, Pak. Saya senang bisa berkontribusi. Aku sempat melirik Arman dari sudut mataku. Wajahnya merah padam. Jelas terganggu karena rekan-rekannya lebih memberi perhatian padaku daripada padanya. Acara dimulai dengan sambutan dari pimpinan perusahaan. Lalu para tamu dipersilakan menikmati hidangan. Dessert table yang kuhadirkan menjadi pusat perhatian. Banyak orang berkumpul, memuji dekorasi dan rasa kue-kueku. Astaga, ini cantik sekali. Rasanya enak, gak heran Rina Cake viral di media sosial. Aku harus pesan untuk acara keluarga nanti. Aku melayani mereka dengan ramah, sesekali tertawa kecil. Sementara itu, Arman berdiri di pojok, nyaris tak dihiraukan. Beberapa rekannya justru mendekatiku, berbincang hangat, bahkan meminta kartu nama. Bu Rina, kalau boleh tahu, bagaimana cara Anda memulai bisnis ini? Tanya seorang direktur perempuan. Aku menjawab dengan tenang, menjelaskan tentang keberanian memulai dari nol dan konsistensi menjaga kualitas. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang dulu tak pernah kudapatkan dari suamiku sendiri. Puncaknya terjadi ketika MC acara naik ke panggung. Hadirin yang terhormat, malam ini kita punya kejutan istimewa. Salah satu vendor terbaik kita sekaligus sosok inspiratif, Ibu Rina dari Rina Cake, akan memberikan sedikit sharing tentang perjalanan usahanya. Aku terpaku sejenak, tak menyangka akan dipanggil ke panggung. Namun panitia memberiku isyarat, dan semua mata tertuju padaku. Tepuk tangan pun bergemuruh. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah naik. Di atas panggung, sorot lampu mengarah padaku. Mikrofon terasa hangat di tanganku. Aku menatap para tamu, dan entah kenapa aku merasa begitu kuat. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin berbagi sedikit cerita tentang bagaimana usaha kecil bisa tumbuh jika kita percaya pada diri sendiri. Aku berbicara tentang keberanian, tentang kerja keras, tentang tidak menyerah meski diremehkan. Kata-kataku mengalir alami, dari hati yang sudah penuh luka dan penyembuhan. Dan saat aku menutup dengan kalimat, kesederhanaan bukan kelemahan, tapi fondasi untuk membangun sesuatu yang besar. Tepuk tangan membahana di ruangan. Aku menunduk, menahan haru. Di sudut ruangan, aku bisa melihat wajah Arman. Ia pucat, tegang, seolah ingin menghilang dari pandangan orang. Beberapa rekan kerjanya menepuk bahunya sambil berkomentar. Wah, Arman, kamu beruntung punya istri sehebat itu. Kami nggak tahu istrimu ternyata sosok inspiratif. Namun aku tahu, bagi Arman, semua itu bukan kebanggaan. Itu tamparan. Karena di balik sorak-sorai untukku, harga dirinya runtuh. Malam itu, saat semua tamu menikmati acara, aku berjalan keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Arman menyusulku dengan wajah gelap. Kamu puas sekarang, Rin? Kamu bikin aku dipermalukan di depan semua orang. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Permalukan? Aku tidak melakukan apa-apa selain berdiri sebagai diriku sendiri. Kalau kamu merasa dipermalukan, itu karena egomu sendiri. Arman terdiam, rahangnya mengeras. Aku mendekat, suaraku dingin. Ingat malam pesta dulu, saat kamu menyebutku pembantu di depan semua rekanmu? Malam ini, Tuhan membalikkan keadaan. Dan aku bahkan tidak perlu berusaha. Aku hanya menjadi diriku yang sebenarnya. Arman menunduk, tak mampu menjawab. Aku berbalik, meninggalkannya di teras yang remang. Dalam hati, aku tahu, ini baru awal dari balasan yang lebih besar. Seminggu setelah gala dinner itu, hidupku berubah drastis. Artikel-artikel tentangku bermunculan, bukan hanya di portal lokal, tapi juga di media nasional. Banyak yang menulisku sebagai wirausaha perempuan inspiratif. Pesanan kue tak lagi hanya dari dalam kota, tapi juga luar daerah. Beberapa perusahaan besar bahkan meminta kerja sama jangka panjang. Namun di rumah, suasana dingin.
Arman hampir tidak berbicara padaku. Jikapun ada, hanya berupa sindiran. Aku jadi bahan olokan di kantor. Rin. Mereka bilang aku kalah pamor dari istri sendiri. Apa kamu bangga? Katanya suatu malam dengan nada getir. Aku menatapnya tenang. Aku tidak pernah berniat mengalahkanmu, men. Aku hanya ingin dihargai. Tapi kamu terlalu sibuk dengan egomu untuk melihat itu. Arman terdiam. Matanya berkedip gelisah. Tapi ia tidak menjawab. Hari demi hari, aku semakin sibuk dengan pekerjaanku. Aku sering diundang ke seminar, talk show, dan pelatihan UMKM. Nama Rina Cake mulai dikenal luas. Hingga suatu hari, datang undangan yang membuatku tersenyum penuh arti. Kepada Ibu Rina, dengan hormat kami mengundang Anda sebagai penerima penghargaan, Perempuan Inspiratif tahun ini, dalam acara yang akan diselenggarakan di Hotel Grand Royal. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh publik, pengusaha besar, dan berbagai media. Aku memegang undangan itu lama sekali. Rasanya seperti mimpi. Dan yang membuatku hampir tertawa adalah, acara itu juga disponsori oleh perusahaan tempat Arman bekerja. Artinya, seluruh rekan kerjanya akan hadir. Inilah saatnya, pikirku. Saat semua terbalik sepenuhnya. Malam penghargaan tiba. Aku mengenakan gaun navy biru panjang dengan detail sederhana namun elegan. Seorang makeup artis membantuku berdandan ringan, menonjolkan aura percaya diri. Saat aku melangkah masuk ke ballroom megah itu, kilatan kamera menyambut. Para wartawan berdesakan, memanggil namaku. Bu Rina, senyum ke sini. Bu Rina, boleh wawancara sebentar? Aku berjalan mantap, senyumku tenang, dan di antara kerumunan tamu, aku melihat Arman. Ia berdiri bersama rekan-rekannya, jasnya rapi, tapi wajahnya pucat pasi. Ia jelas tidak menyangka aku yang menjadi pusat perhatian. Acara dimulai. Satu persatu nama dipanggil untuk menerima penghargaan di berbagai kategori. Hingga tibalah giliran utamaku. Dengan bangga kami anugerahkan gelar Perempuan Inspiratif tahun ini kepada Ibu Rina, pendiri Rina Cake, yang telah membuktikan bahwa keberanian, ketekunan, dan kesederhanaan dapat melahirkan sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan menggema. Lampu sorot menyorotiku. Aku melangkah ke panggung, menerima piala kristal itu dengan tangan bergetar. Di podium, aku menarik napas panjang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah percaya pada saya. Dulu, saya hanyalah seorang perempuan sederhana yang sering diremehkan. Bahkan, saya pernah dipermalukan hanya karena penampilan saya yang biasa saja. Tapi hari ini, saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari penampilan luar, melainkan dari keberanian dan kerja kerasnya. Ruangan sunyi, semua mendengarkan. Aku melanjutkan dengan suara mantap. Kesederhanaan bukanlah aib. Justru dari sanalah kekuatan lahir. Jadi, untuk semua perempuan yang pernah diremehkan, jangan pernah menyerah. Karena suatu hari, orang-orang yang merendahkanmu akan terpaksa menundukkan kepala. Tepuk tangan pecah, berdiri, bergemuruh memenuhi ruangan. Aku tersenyum tipis, melirik sekilas ke arah Arman. Matanya terbelalak. Wajahnya merah padam. Ia menunduk, tak berani menatapku. Usai acara, banyak orang menghampiriku. Direktur perusahaan tempat Arman bekerja bahkan menyalamiku dengan hangat. Bu Rina, luar biasa sekali. Perusahaan kami bangga bisa berkolaborasi dengan Anda, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk sopan. Terima kasih, Pak. Arman berdiri tak jauh dari situ. Wajahnya pucat. Tangannya mengepal. Rekan-rekannya justru lebih sibuk berbincang denganku daripada dengannya. Salah satu dari mereka bahkan berbisik padanya. Cukup keras untuk kudengar. Arman, kamu istri luar biasa begini kok bisa nggak bangga? Kalau aku, sudah kuperkenalkan ke semua orang sejak dulu. Arman hanya terdiam. Wajahnya semakin hancur. Malam itu, dalam perjalanan pulang, keheningan membungkus mobil. Arman menyetir dengan rahang mengeras. Sementara aku duduk di sampingnya dengan tenang. Piala kristal di pangkuanku.
Akhirnya ia membuka suara. Kamu puas sekarang, Rin? Kamu sudah bikin aku jatuh serendah ini. Semua orang lebih menghormatimu daripada aku. Kamu menang. Aku menoleh, menatapnya tajam. Aku tidak sedang berlomba denganmu. Men, kamu sendiri yang menjatuhkan dirimu ketika kau mempermalukan dan merendahkanku dulu. Semua ini bukan tentang aku membuatmu kalah. Ini tentang aku berdiri setelah kamu menjatuhkanku. Arman menggertakkan gigi. Matanya berair tapi dipaksa menahan. Aku menunduk sebentar, lalu berkata dengan tenang. Dan mulai malam ini, aku tidak mau lagi hidup di bawah bayanganmu. Aku memilih jalanku sendiri. Arman menoleh cepat. Wajahnya panik. Apa maksudmu? Aku menatap lurus ke depan. Aku ingin berpisah. Men, aku sudah terlalu lama menahan sakit. Aku ingin bebas dari suami yang tidak pernah melihat nilai istrinya. Mobil mendadak berhenti di pinggir jalan. Arman menatapku. Wajahnya hancur. Rin, jangan. Aku salah. Aku janji berubah. Suaranya bergetar. Aku menggeleng pelan. Maaf. Men, kamu baru sadar setelah semuanya terlambat. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Dan aku tidak akan kembali lagi. Air mata mengalir di pipinya. Sesuatu yang jarang kulihat. Tapi hatiku sudah membeku. Aku membuka pintu mobil, melangkah keluar dengan gaun biru yang masih anggun, membawa piala di tanganku. Udara malam terasa dingin, tapi langkahku hangat dengan keyakinan. Aku berdiri di trotoar, menatap mobil Arman yang perlahan menjauh. Di dadaku, tak ada lagi perasaan terikat. Balas dendamku telah tuntas. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan bukti nyata bahwa aku mampu berdiri sendiri. Dan balasan paling telak adalah melihat Arman, yang dulu begitu angkuh, kini menunduk tak kuasa menahan malu. Aku menarik napas panjang, menatap langit yang penuh bintang. Inilah aku sekarang. Bukan lagi istri yang dipermalukan, tapi perempuan yang menemukan harga dirinya. Dan aku tahu, perjalanan baruku baru saja dimulai.